Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nafi Aryadita, mahasiswa Universitas Dianuswantoro. Di sini saya akan menjelaskan berbagai macam kursus di Coursera, yaitu yang pertama ada analisis data eksplorasi untuk pembelajaran mesin. Ini untuk mata kuliah penambangan data yang dibagi menjadi 5 modul. Oke, di modul ini ada beberapa video dan tugas latihan ya. Yang video pertama itu hanya sekedar pengenalan kursus dari siapa nama bapak ini gitu. Kemudian ada persyaratan mata kuliah. Di sini ada eh, apa sih yang harus dibutuhkan untuk bisa mengikuti kurs ini. Yang pertama itu kalian harus sering atau kenal dengan pemrograman atau dalam pengembangan lingkungan pengembangan Python. Kemudian tahu bagaimana cara penggunaan buku catatan Jupyter, dan pemahaman dasar kalkulus aljabar, probabilitas, dan statistika. Kemudian ini yang ketiga ada video tentang pengantar kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Sini menjelaskan bagaimana kita bisa mendefinisikan dengan tepat apa definisi yang tepat untuk kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, dan pembelajaran mendalam, dan bagaimana membedakan ketiganya. Kemudian ini ada pembelajaran mesin yang mendalam. Ini bagai mesin, jadi seperti yang kita lihat sebelumnya, mesin learning akan menjadi bagian dari AI atau artificial intelligence. Ini akan menjadi sub yang akan belajar dari mengamati data. Kemudian ada sejarah AI. Sejarah AI dari awal diciptakan itu dari atau mulai dibahas dalam skala yang lebih besar pada 1950-an. Seperti itu. Ada ini menjelaskan sejarah AI. Kemudian ini sejarah yang mendalam. Bagaimana awal mula AI dan machine learning. Ya, ini banyak solusi ya. AI berhasil dalam pengenalan suara, diagnosis medis, robotika, dan banyak bidang lainnya. Algoritma AI diintegrasi ke dalam sistem yang lebih besar dan sekali lagi menjadi berguna di seluruh industri. Kemudian ada ya ini ada latihan kuis. Setelah itu ada video lagi kecerdasan buatan modern yang sekarang ini. Kecerdasan buatan modern ini adalah kumpulan data. Ini menjelaskan kecerdasan buatan modern yang sekarang di video ini. Kemudian ada video aplikasi. Sejauh mana sih kecerdasan di video ini menjelaskan sejauh mana kecerdasan buatan sudah ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Misal ada mencari tahu jarak terpendek antara dua titik adalah masalah klasik seperti Google dan Waze mampu menghubungkan faktor ini. Kemudian ini hanya sekedar menyapa bantuan ya, seperti meminta bantuan. Kemudian alur kerja pembelajaran mesin. Ini di sini akan membahas kosakata dasar dan alur kerja untuk machine learning. Seperti itu. Kemudian ada kuis lagi. Ini bisa dikerjakan. Sepertinya yang
Anda membutuhkan setidaknya 80% nilai ya. Nah, ulasan pengantar kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin ini. Kecerdasan buatan itu cabang ilmu komputer yang berurusan dengan simulasi perilaku cerdas dalam komputer mesin meniru fungsi kognitif seperti pembelajaran dan pembacaan massal. Kemudian di modul pertama, kalau sudah selesai semua akan diberi kuis bertingkat modul satu yaitu kecerdasan buatan modern dan aplikasinya yang bisa dikerjakan hanya 3 percobaan saja dan Anda membutuhkan setidaknya 70% untuk lulus. Kemudian di modul kedua yaitu ada mengambil dan membersihkan data. Di video pertama itu bagaimana sih cara mengambil data dari file CSV dan JSON. Di video ini menjelaskan tuntas bagaimana mengambil data dari file CSV dan JSON. Kemudian mengambil data dari database, API, dan cloud. Di sini SQL adalah singkatan dari ini adalah database ya menggunakan SQL database singkatan dari Scripted Query Language dan itu akan menjadi kumpulan database relasional yang sangat terstruktur dengan skema tetap. Kemudian ada demo lab, kita bisa mencoba-coba aplikasinya. Bagaimana sih caranya? Ya agak lama ya. Kemudian ada ini adalah Anda akan mengimpor data ini menggunakan pustaka SQLite dan diunduh, bisa diunduh saja. Kemudian membaca data buku catatan Jupiter bagian A. Video ini menjelaskan tu- dan tujuan dari video ini adalah pembelajaran untuk notebook Jupyter ini untuk membuat koneksi data SQL ke database SQL sampel dan membaca catatan dari database itu. Kami seperti itu. Kemudian demo lab juga. Ketika sudah nggak bisa. Ini demo demo untuk bagaimana caranya sih, hanya demo saja. Kemudian di sini ada membaca dalam file database bagian B. Ini adalah demonya, ini asetnya. Nah, di video ini juga menjelaskan cara membaca data dari SQLite. Jadi akan menarik perpustakaan SQLite 3 untuk menarik dari database SQLite 3. Kemudian ada latihan quiz lagi yang percobaannya tidak terbatas dan untuk lulus setidaknya membutuhkan 80%. Dan how to pembersihan data. Video ini bagaimana cara menjelaskan cleaning data atau pembersihan, bagaimana cara mengidentifikasi duplikat atau data yang tidak perlu dan bagaimana menanganinya sesuai dengan itu. Kemudian ada nilai-nilai hilang dan pencilan, menjelaskan bagaimana cara menangani nilai yang hilang. Kemudian mengenali nilai-nilai menggunakan bedanya ini menggunakan residual. Residual itu
kita asumsikan bahwa Anda memiliki model dan itu akan menjadi perbedaan antara nilai aktual dan nilai prediksi yang diberikan model Anda dan mereka akan mewakili kegagalan model. Kemudian laboratorium praktek ini untuk praktek yaitu demo untuk praktek yang sudah video-video tadi yang akan diterapkan di demo ini. Kemudian ada latihan quiz, yaitu latihan quiz untuk pembersihan data, percobaan tidak terbatas dan lulus setidaknya 80%. Nah, jadi ringkasan dari modul 2 ini yaitu Anda dapat mengambil data dari beberapa sumber, basis data SQL, basis data NoSQL, API, sumber data cloud, lalu membaca dalam file basis data dan pembersihan data. Setelah itu ada kuis bertingkat modul 2 ini kuis terakhir dengan percobaan 3 kali percobaan dan untuk lulus setidaknya Anda memiliki nilai 70%. Kemudian di modul 3 yaitu ada analisis data eksplorasi dan rekayasa fitur. Di sini ada pengantar analisis data eksplorasi atau EDA, EDA. Seperti itu. Kemudian ada EDA vis dengan visualisasi dan bagaimana cara mengelompokkan data untuk EDA. Seperti itu. Kemudian ini adalah demo lagi untuk penerapan EDA. Kemudian ini ada asetnya, analisis data eksplorasi. Kemudian ini ada video solusi untuk notebook EDA bagian 1. Sini ada tutorial bagaimana cara eh, menggunakannya. Kemudian ini bagian 2 dan bagian 3 IDEA bagian 3 bagian 4 kemudian laboratorium praktek ada demonya juga kemudian kuis seperti biasa setelah itu ada rekayasa fitur seperti itu kemudian yang terakhir ada kuis modul 3 analisis data eksplorasi dan rekayasa fitur kemudian ada modul 4 ada estimasi dan inversi pendahuluan ada estimasi dan inversi contoh kemudian estimasi dan inferensi parametrik dan non parametrik. Nah, di bagian modul 4 ini, estimasi dan inferensi yaitu statistik inferensial terdiri dari pembelajaran karakteristik populasi dari sampel. Karakteristik populasi adalah parameter, sedangkan karakteristik sampel adalah statistik. Modul parameter menggunakan sejumlah parameter seperti rata-rata dan deviasi standar seperti itu ringkasannya. Kemudian setelah semuanya selesai akan bisa mengerjakan kuis bertingkat modul 4 yaitu statistik inferensial dan pengujian hipotesis. Kemudian tugas akhir yaitu modul kelima ada bacaan ini yang menjelaskan apa sih yang diperlukan setelah memiliki dataset. Anda akan menghasilkan hasil yang tercantum di bawah ini dengan menyimpannya dalam bentuk PDF seperti itu. Kemudian panduan pengajuan, bagaimana cara mengirimkan seperti itu. Kemudian penyerahan dan evaluasi tugas akhir. Kemudian ada langkah selanjutnya untuk modul selanjutnya seperti spesialisasi pembelajaran mesin atau profesional pembelajaran mesin seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk modul 1. Untuk kurs 1 yaitu analisis data eksplorasi untuk pembelajaran mesin. Kemudian setelah itu kita masuk pada kurs kedua yaitu pembelajaran mesin terawasi, yaitu regresi
Ada 6 modul nih, beda dengan yang tadi. Kemudian kita akan masuk ke modul yang pertama. Seperti biasa ada selamat video pengantar ya, pengenalan. Kemudian ikhtisar kursus modul pertama yaitu pengantar, belajar mesin terawasi dan regresi linier. Garis spesial kursus ini memiliki 6 modul. Modul program. Jadi modul ini akan ada tiga jenis utama pembelajaran mesin yaitu terawasi, tidak terawasi, dan penguat. Seperti itu. Kemudian modul kedua yaitu pemisahan data dan regresi poliminial. Kemudian tiga teks seperti ini dalam modul 2 akan melatih atau menguji pemisahan data untuk evaluasi model yang handal dan Anda akan belajar cara menggunakan fungsi seperti ini, train, test, split, untuk mempartisi dataset Anda dengan benar dan mengeksplorasi bagaimana kompleksitas model mempengaruhi kesalahan prediksi. Gitu. Ini ada ya rangkuman di berbagai modulnya. Nah, di sini ada syaratnya nih. Yang pertama, Anda harus akrab dengan pemrograman dan lingkungan pengembangan Python lagi, kemudian bisa menggunakan buku catatan Jupyter, pemahaman dasar tentang kalkulus, ya seperti tadi aljabar linear, probabilitas dan statistika, dan pemahaman tentang analisis data eksplorasi, rekayasa fitur, dan penanganan nilai yang hilang, serta nilai kategorikal. Kemudian di video pertama ada mengantar lagi pembelajaran mesin terawasi. Di sini akan menjelaskan jenis-jenis pembelajaran mesin bagian pertama. Di sini akan menjelaskan apa sih mesin terawasi dan berbagai macam jenis-jenis pembelajaran mesin. Kemudian ada seperti halnya video tadi ini adalah bagian 2. Kemudian ada masuk ke materinya yaitu belajar mesin terawasi bagian pertama. Sini akan menjelaskan bagaimana kita mungkin jika itu kemudian pembelajaran mesin terawasi bagian 2, kemudian contoh regresi dan klasifikasi. Pada bagian ini kita akan membahas rincian di video ini. Kita akan membahas rincian belajar mesin yang diawasi menjadi dua kelas yaitu regresi dan klasifikasi. Kemudian ada kuis latihan yang membutuhkan setidaknya nilai 66%. Percobaannya tidak terbatas. Kemudian ada pengantar regresi linear bagian pertama. Kemudian ada pengantar regresi linear bagian 2. Kemudian ada demonya, demo regresi linear ini adalah praktek demonya. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan dalam notebook. Kemudian demo regresi ini adalah video lanjutan yang dari bagian pertama. Kemudian ada dibagi menjadi 3 ya, jadi ada 3. Kemudian demo lab, aduh regresi. Sini kita bisa praktek sendiri dengan demo ini. Ya, dan tabelnya akan seperti ini. Sini kita akan bagaimana ada pertanyaan dan kita akan menjawab. Bagaimana cara penyelesaian masalahnya. Seperti itu. Dan ada kuis lagi dan ringkasan dari modul pertama pengantar pembelajaran mesin terawasi dan regresi linear. Di sini ada jenis-jenis pembelajaran mesin terawasi untuk membangun model klasifikasi menggunakan fitur
variabel dan metode. Itu kemudian kita masuk, seperti sini gimana nih? Ada kuis tugas akhirnya seperti biasa. Percobaannya kayaknya 3 atau enggak 2 dan membutuhkan setidaknya 70% untuk lulus. Kemudian modul kedua, pembagian pelatihan dan tes. Pada bagian ini akan membahas gagasan dan membagi data menjadi rangkaian kereta dan set pengujian yang berbeda dan bagaimana itu. Tujuan belajar ini untuk bagian adalah untuk belajar membagi data jadi sampel pelatihan dan pengujian. Ini adalah pembagian pelatihan tes bagian 2, kemudian ada lab demo pelatihan dan uji coba. Kemudian ada latihan dan uji coba bagian 1. Di sini ada video praktek implementasi cara penggunaan untuk mengevaluasi model regresi linear. Ini bagian kedua, kemudian bagian ketiga, dan ada 4 video pelatihan dan uji coba. Ini adalah video praktek demonstrasi. Kemudian setelah itu akan diberikan kuis tes. Kemudian regresi, ada video untuk regresi polinomial. Kemudian ada ini adalah lab. Ini adalah ada prakteknya juga seperti biasa. Kemudian latihan kuis lagi untuk regresi polinomial. Nah, ini ringkasan dari modul kedua pemisahan data dan regresi polinomial, yaitu bagi data menjadi satu set pelatihan dan pengujian yang dapat membantu memilih model yang memiliki peluang lebih baik dalam menggeneralisasi dan data pelatihan yang digunakan untuk menyesuaikan model dengan data pengujian digunakan untuk mengukur kesalahan dan kinerja. Yang dapat membantu memperluas model linear ini yaitu regresi logistik, pohon keputusan, mesin vektor pendukung, ya seperti itu. Ini ada modul 2 untuk ujian kuis yaitu bertingkat modul 2 setidaknya memiliki 70% nilai dan percobaan terbatas. Kemudian validasi silang, apa itu validasi silang akan dijelaskan di video bagian pertama ini. Kemudian membaca validasi silang. Kemudian ada video demo bagaimana cara atau video tutorialnya. Seperti itu dibagi menjadi 5 video yang setelah kalian menonton video semua ini akan dapat langsung praktek seperti itu. Nah, prakteknya dibagi menjadi 2, demo dan praktikum validasi silang ini. Kemudian ada kuis latihan validasi silang dan ringkasan dari modul ketiga yaitu validasi silang. Ada 3 pendekatan validasi silang yang paling umum. Validasi silang kalipat, tinggalkan satu validasi silang dan validasi silang bertingkat.
Itu kemudian ada ujiannya lagi, kuis modul 3 dengan percobaan terbatas lagi, dan setidaknya 70% sama semuanya. Kemudian modul 4 yaitu bias variance trade-off dan teknik regulasi Ritz-Lasso dan jaringan trade-off variance bias. Di sini akan menjelaskan apa sih trade-off variance bias. Kemudian di bagian pertama dan dua, kemudian regulasi dan pemilihan model. Bagaimana sih cara memilih model yang akan memberikan kita keseimbangan antara bias dan variasi model. Kemudian ada project quiz dan review seperti biasa, review dari modul 5, 4 dan modul 5 ya. Kemudian modul 5 ini ada quiz seperti biasa, quiz ujian akhir modul 5 dan setidaknya mendapat terus 70% nilai. Kemudian modul ke-6 yaitu adalah final project-nya. Nah, seperti itu. Wajib dibaca. Nah, itu saja mungkin untuk modul untuk kurs kedua Supervised Machine Learning Regression. Kemudian selanjutnya ada di kurs 3 yaitu Supervised Machine Learning Classification. Dibagi menjadi sama seperti sebelumnya, yaitu yang regression ada 6 modul. Di modul pertama yaitu logistic regression. Di sini akan menjelaskan bagaimana logistic regression dan apa itu logistic regression. Ini ada video pengenalan dan selanjutnya ada langsung diberikan download data aset dan apa ya, dan kemudian ada video apa sih klasifikasi. Di video ini akan menjelaskan apa itu klasifikasi, kemudian pengenalan untuk logistic regression, regresi logistik sebagai algoritma klasifikasi seperti itu. Kemudian classification with logistic regression. Ini sini akan menjelaskan untuk klasifikasi dengan logistic regression. Kemudian di video selanjutnya akan ya menjelaskan yaitu logistic regression dengan multi class. Kemudian ada video untuk implementasi logistic regression model, penjelasan tentang logistic regression dan sintaknya. Dan kemudian ini adalah video tutorial atau konsep metrik untuk kesalahan klasifikasi yang akan sangat penting dan diingat saat kita mulai membangun model ini untuk pembelajaran mesin klasifikasi, untuk confusion, metrik, akurasi, spesifikasi, presisi, dan recall. Kemudian classification error metrik atau bisa disebut erosi, dan precision recall curve. Dan implementasinya, implementasi the calculation of erosi and precision recall curve. Kemudian ada quiz logistic regression yang kesempatannya yaitu tidak terbatas dan minimal at least
untuk lulus yaitu 50% nilai. Kemudian ada demo lab atau uji coba untuk logistic regression untuk pelatihan. Kemudian ada aset yang bisa di-download untuk demo lab logistic regression. Kemudian ini adalah tutorial atau tutorial praktek untuk logistic regression lab yang dibagi menjadi 3 part, part 1, part 2, dan ya part 3. Kemudian ada ini untuk praktik labnya untuk logistic regression. Kemudian ada uh, quiz untuk logistic regression yang lab tadi, yang kesempatannya tidak terbatas dan minimal mendapatkan nilai 50 untuk lulus. Kemudian ini adalah singkatan atau review dari modul pertama yaitu logistic regression. Kemudian akan diberikan quiz lagi di modul pertama, quiz terakhir untuk modul pertama logistic regression yang kesempatannya yaitu 3 dan minimal untuk lulus mencapai nilai 70%. Dan kita masuk ke modul kedua yaitu Gunners Neighbors. Yang pertama untuk klasifikasi. Di sini akan menjelaskan apa itu. Kemudian untuk decision boundary, setelah itu ada distance measurement dan pros and cons. Start with beginner sneak course with fitur scaling. Kemudian setelah menonton ke 1, 2, 3, 4, 5 video ini akan diberikan quiz untuk Gunners, kemudian demo lab untuk Gunners, kemudian ada video tutorial demonya, demo labnya untuk Gunners di notebook. Ada dibagi menjadi 3 part yang bisa ditonton untuk percobaan lab juga di sini. Kemudian akan diberikan kuis yang untuk lulusnya adalah 50% dan uji cobanya tidak terbatas. Kemudian ini adalah reviewnya di Caners. Kemudian setelah modul 2, semua modul 2 selesai akan diberikan kuis modul 2 yang kesempatannya hanya 3 dan at least untuk lulus yaitu 62%. Kemudian lanjut di modul ketiga yaitu support vector machine. Di sini akan menjelaskan atau pengenalan pada support vector machine. Melihat bagaimana mesin vektor pendukung dibandingkan dengan model regression logistik sebelumnya, dan akan membahas fungsi biaya yang digunakan untuk mengoptimalkan mesin vektor dukungan seperti itu. Kemudian ini adalah classification with support vector machine. Selanjutnya adalah the support vector machine cost function dan regulation in support vector machine. Setelah itu akan diberikan quiz lagi untuk support vector machine dan at least 50% untuk lulus. Kemudian akan memperkenalkan support vector machine ke question kernels. Pada bagian ini akan melihat apa yang kita maksud dengan kernel dan bagaimana kita memanfaatkannya untuk mesin vektor dukungan. Melihat ini kernel ini akan memungkinkan kita untuk membuat batas keputusan non-linear untuk mesin vektor dukungan seperti itu. Sini ada support
vektor mesin Gaussian kernels part 1 dan part 2. Di sini semua akan menjelaskan. Kemudian mesin workflow-nya ini adalah konsep pemetaan ke dimensi yang lebih tinggi dan kemudian menemukan bahwa pemisah linear sangat bagus secara konseptual. Kemudian implementation support vector machine kernel models. Kemudian ada quiz lagi untuk support vector machine kernels. At least 50% untuk lulus dan pengujian tidak terbatas. Kemudian ini adalah demo untuk support vector machine. Setelah itu di bagian sini ada video uji coba atau prakteknya pada notebook yang akan dibagi menjadi 3 part dan bisa langsung diuji coba di praktis lab untuk support vector machine dan akan diberi quiz lagi itu 50% dan pengujian tidak terbatas. Kemudian ini adalah reviewnya. The main idea behind support vector machine is to find a hyperplane that separates class by determining decision boundaries that maximize the distance between class. Kemudian adalah kuis terakhir di modul 3, at least mendapat nilai 60% untuk lulus dan pengujian hanya 3 kali. Kemudian di modul keempat yaitu decision tree. Ini adalah overview of classifiers video ini, kemudian perkenalan decision tree, apa itu decision tree dan berbagai macamnya. Kemudian bagaimana cara membuilding decision tree, video ini akan menjelaskan. Kemudian adalah splitting. Setelah itu order decision tree splitting kriteria. Ini ada 2 splitting ya. Dan pros and cons of decision tree-nya. Dan kemudian akan diberikan quiz lagi yaitu decision tree quiz at least 66% untuk lulus. Kemudian ada demo lab-nya untuk uji coba kalian bisa mengujinya praktek. Kemudian download aset. Setelah itu ada tutorial di notebooknya how to implementation-nya, bagaimana caranya. Di video ini ada dibagi 3 part untuk decision tree, kemudian bisa langsung dipraktekkan di demo lab decision tree dan setelah itu akan diberikan quiz at least 50% lagi untuk lulus. Setelah itu ini adalah review singkat dari decision tree dan selanjutnya ada quiz terakhir di modul keempat at least 70% dan kesempatan 3 kali untuk lulus. Kemudian yaitu modul kelima ensemble model, ensemble based method and packing, akan dibagi menjadi 3 part. Di video ini belajar tentang metode dan packing berbasis ensemble untuk mempelajari cara memanfaatkan beberapa model untuk kinerja yang lebih baik. Seperti itu akan dibagi menjadi 3 part. Kemudian akan diberikan quiz pada materi packing. Kemudian pada video ini akan menjelaskan apa itu random forest. Tujuan video ini untuk menunjukkan bagaimana kita dapat mengurangi varians lebih jauh dari yang telah kita lakukan sejauh ini hanya dengan mengantongi atau random untuk metode random forest. Ini ada praktek di bagian random forest. Kemudian akan diberikan quiz untuk random forest dan demo lagi untuk picking, demo lab. Kemudian Anda bisa mendownload aset untuk demo lab picking
dan akan diberi 3 part tutorial di notebook. Dibagi menjadi 3 part. Kemudian bisa dipraktekkan di sini. Setelah itu baking labs untuk kuisnya. Setelah itu review singkat, review video untuk baking. Ini akan membahas metode klasifikasi metal lainnya, menentukan banyak pengklasifikasi untuk menghasilkan satu keputusan. Seperti itu. For review of boosting, sini akan melihat bagaimana meningkatkan. Jadi kita akan memulai dengan membuat keputusan awal seperti over review boosting, dan add boosting, gradient boosting of review, dan add boosting, gradient boosting syntax. Kemudian ini video stacking. Di sini pembelajaran dasar, mempelajari dan melihat kita memiliki revisi logistik seperti itu. Dan ada boosting and stacking quiz, kemudian demo untuk boosting and stacking, demo praktek, kemudian bisa di-download aset untuk demo praktek boosting and stacking. Setelah itu ada video demo di notebooknya atau tutorial, bagi menjadi 3 part untuk boosting notebook, dan bisa dipraktekkan di praktik lab EDPUS dan praktik lab taking of classification with Python. Kemudian ada praktik lab gradient boosting. Setelah itu ada boosting and stacking labs untuk quiznya. Setelah itu ada review tentang ensemble based method and baking, random forest, boosting, gradient boosting, dan stacking. Kemudian setelah modul 5 selesai akan diberikan kuis modul 5 yang diberikan di 3 kali kesempatan, dan untuk lulus minimal mendapatkan nilai 70%. Dan kemudian di modul ke-6 yaitu modeling unbalanced classes. Ke-6 ini setelah menyelesaikan semua video yang ditonton dan kuisnya, akan diberikan course final project yang harus dikerjakan dan modul 6 grade quiz. Dan ucapan terima kasih dari tim Coursera. Mungkin itu saja 3 kurs yang ada dalam machine learning atau pembelajaran mesin penambangan data pada matkul penambangan data. Itu saja, terima kasih.